Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, para pelayan dan warga jemaat HKBP Distrik 9, Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara-saudaraku, para pelayan dan para jemaat di distrik Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias, kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita telah melewati seperempat dari tahun ini, karena masih Tuhan memberikan napas kehidupan di tengah ancaman kematian yang bisa datang kapan saja dan pada siapa saja. Kita juga luput, dan kita bersyukur karena wilayah kita berada di Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias, belum sampai pada zona merah. Sekalipun itu dapat terjadi kalau kita tidak waspada. Saudara-saudaraku, kita semua mengetahui bahwa bangsa kita dan seluruh dunia yang di dalamnya gereja ada sedang menghadapi musibah virus corona COVID-19. Dari Koran Sip, Sabtu kemarin 28 Maret 2020, halaman 11, bahwa yang meninggal positif corona di Italia sudah mencapai 8.215, di Cina 3.291 orang, di Amerika 1.200 orang, dan di Indonesia sudah lebih daripada 100 orang. Dengan kondisi tersebut, Pengurus HKBP melalui surat pastoralnya dan pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah mengarahkan, mengajak agar kita semua stay at home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, dan beraktivitas di rumah. Untuk itulah ibadah minggu di rumah ialah sebagai wujud kepedulian kita bersama dalam situasi darurat
virus corona 19 ini dengan mengikuti instruksi pemerintah tersebut, seperti menjaga jarak, isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kita yakin bahwa Allah adalah omniscientia, omnipresentia, maha hadir. Dan dia hadir bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah kita, di hati kita, dan di dalam persekutuan kita bersama keluarga hari ini. Dalam konteks itulah firman Tuhan menyapa kita dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai 9 yang sudah kita dengarkan bersama. Rasul Petrus menggarisbawahi, mengamanatkan bahwa imanlah yang harus kita teguhkan. Iman mengalahkan dunia. Betapa perlunya iman bagi setiap orang yang percaya. Dengan iman yang teguh, dia dapat menghadapi tantangan. Dia akan selalu mengandalkan Tuhannya, dan kita akan keluar dari permasalahan. Demikian juga Yohanes menyarankan, siapakah yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Dalam teks ini kita juga diajak untuk menghargai kehidupan dan pengenalan yang benar akan Allah. Dalam teks ini juga Yesus berkata dalam doa kepada Allah Bapanya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus, dan itulah hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Saudara-saudaraku, dalam teks ini ada 7 hal yang harus sungguh-sungguh kita capai sebagai akumulasi karakter standar pribadi orang Kristen. Yang pertama, iman. Iman adalah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia yang telah menebus dosa-dosa kita. Kebajikan adalah sikap moral mulia, menyatunya iman dan perbuatan. Ketiga, pengetahuan, mengenal Allah dari Yesus Kristus, Allah yang benar dan juru selamat kita manusia. Penguasaan diri, mengendalikan keinginan dan mampu membedakan keinginan dari kebutuhan. Kemudian kelima, ketekunan, yaitu sikap sabar, ulet dan tahan uji. Keenam, kesalehan, hidup beribadah dan memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Yang terakhir adalah kasih. Kasih kepada sesama manusia dan kasih kepada semua orang dan ekosistem dalam arti seluas-luasnya, termasuk dunia ini, sebagai wujud pengenalan kita yang benar tentang Allah pencipta segala sesuatu, pemelihara kehidupan, dan Yesus Kristus juru selamat kita. Karena itulah Petrus dalam teks ini menyatakan iman, keyakinan sebagai anugerah pertama, dan kepadanya kita harus tambahkan kebajikan atau kebaikan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pada kebajikan kita tambahkan pengetahuan, yaitu hal-hal yang kita dapatkan dari para medis dan pemerintah, bahwa salah satu senjata paling ampuh untuk saat ini mengelakkan penyebaran virus corona COVID-19 adalah dengan menjaga jarak fisik sosial, dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah seperti kita laksanakan hari ini. Saudara-saudaraku, kemudian marilah kita tambahkan kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Kita menguasai diri untuk melakukan hal-hal yang berisiko tertular atau menulari virus. Kita menguasai diri untuk tinggal di rumah dengan tekun, jangan menyerah, jangan lengah. Kepada penguasaan diri kita tambahkan kesalehan. Kepada kesalehan kita tambahkan kasih persaudaraan sebagai anak-anak bangsa dan sesama anak manusia di seantero jagat ini. Kepada kasih itu kita tambahkan kasih yang berkorban, bukan hanya yang dekat dengan kita, tetapi untuk semua orang di seluruh dunia ini. Saudara-saudaraku, saat ini benar-benar kita berhadapan dengan realita kehidupan yang memprihatinkan
di mana virus yang amat kecil pun, bahkan yang tidak bisa dilihat mata, mampu menggoncangkan dunia ini. Hampir seluruh dunia tersentak. Situasi ini menyatakan bahwa penyakit ini harus kita hadapi secara bersama-sama dengan mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kita karena hal itu untuk tinggal di rumah, bekerja di rumah dan beraktivitas di rumah dan beribadah di rumah. Petrus mengingatkan jemaat pada saat itu, demikian juga diingatkan pada saat ini, agar kita menggunakan iman kita sebagai daya tahan untuk menghadapi segala tantangan ini. Karena itu, pada hari ini, izinkan saya menyampaikan 3 hal sebagai penutup dalam khotbah kita hari ini. Pertama, marilah kita sabar bersama-sama berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sebab Dialah yang dapat menolong kita, membebaskan kita dari penyakit yang menakutkan ini. Orang yang berlindung kepada Tuhan, dia berlindung dalam kekuasaan yang maha tinggi. Kita berharap melalui doa-doa kita yang tulus, Tuhan akan segera menghentikan penyakit virus corona ini dengan cara para hambanya, para medis akan menemukan vaksin obat untuk menangkal, untuk mengobati penyakit ini sebagai solusi bagi kita bersama-sama. Karena itulah pimpinan pusat HKBP mengajak seluruh warga HKBP agar pada hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 20 WIB di malam hari kita semua berdoa bersama-sama kepada Tuhan tentang masalah bersama yang sedang kita hadapi. Yang kedua, kita juga percaya penyakit ini akan mempersatukan dunia, bahwa semua umat di seantero jagat akan mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 6a, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia pun akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Karena itu kita bersatu di seluruh dunia sebagai anak-anak dunia, anak-anak Tuhan untuk menghadapinya. Yang ketiga, marilah kita secara bersama-sama konsisten mentaati himbauan pemerintah dan pimpinan gereja. Stay at home, tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, sampai keadaan menjadi kondusif. Sambil kita menjaga jarak aman, kontak fisik kita hindari agar kita dapat terbebas dari penyakit ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, khususnya para pelayan dan warga jemaat di distrik Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias, marilah kita saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Kiranya Yesus Kristus Raja Gereja, Raja Dunia menguatkan dan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, terima kasih bahwa di tengah-tengah masalah virus corona yang mengancam dunia dan bangsa kami, Tuhan izinkan kami beribadah di rumah kami masing-masing, walaupun kami selalu rindu beribadah bersama di gerejamu yang kudus. Karena itu Tuhan, berikan solusi, berikan jalan keluar, hentikan penyakit corona yang mengancam bangsa kami dan seluruh dunia, di mana gereja-gereja ada melayani Tuhan. Dengan para medis dapat menemukan vaksin, obat, agar masalah ini dapat selesai. Ajar kami Tuhan saling mendoakan, saling mengasihi, saling menolong, sebab Engkaulah Tuhan kami. Itulah doa kami, sempurnakan yang masih kurang, dan ampuni kami dari segala dosa kami. Yesus Kristus Juru Selamat kami, terima kasih. Amin.